Saya Nova Aswayori Julian, NIM 1905869, akan menjelaskan mengenai memahami letak dan karakteristik negara Jepang. Yang pertama yaitu letak negara Jepang secara astronomis. Secara astronomis, negara Jepang terletak pada 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara dan di antara 128 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu letak negara Jepang secara geografis. Secara geografis, batas wilayah negara Jepang sebelah utara adalah Laut Okhotsk, yang mana merupakan laut yang juga berbatasan langsung dengan Rusia. Selanjutnya, batas wilayah Jepang bagian selatan yaitu berbatasan dengan Laut Tiongkok Timur, yang mana merupakan laut tepi yang terbentang di timur Tiongkok. Laut ini menghubungkan Jepang, Korea, dan pesisir timur Tiongkok. Batas wilayah negara Jepang sebelah timur adalah Samudra Pasifik, yang mana Samudra Pasifik ini merupakan samudra paling luas di dunia. Selanjutnya, di wilayah Jepang mengalir dua arus laut, yaitu arus Kuroshio dan arus Oyashio. Arus Kuroshio merupakan arus panas yang mengalir dari arah selatan. Arus Oyashio merupakan arus dingin yang mengalir dari arah utara. Pertemuan arus panas dan arus dingin merupakan wilayah yang potensial akan sumber daya ikan. Di wilayah negara Jepang terbagi atas 4 pulau besar yang utama. Pertama yaitu Pulau Hokkaido. Seperti terlihat pada peta, Pulau Hokkaido terletak paling utara di wilayah negara Jepang. Hokkaido adalah pulau utama terbesar kedua di Jepang dan merupakan prefektur terbesar dan paling utama di Jepang. Pulau ini sebelumnya dikenal sebagai Ezo, Yezo, Yeso atau Yeso. Selat Tsugaru memisahkan Hokkaido dari Honshu. Kedua pulau ini dihubungkan oleh rel kereta bawah laut terowongan Seikan. Luas wilayah Pulau Hokkaido ini yaitu 83.454 km persegi. Ibu kota dari Pulau Hokkaido adalah Sapporo. Selanjutnya yaitu Pulau Honshu. Pulau Honshu adalah pulau terbesar di Jepang. Letaknya di selatan Hokkaido. Pulau Honshu tempat terletaknya ibu kota dari negara Jepang, yaitu kota Tokyo. Pada peta, Pulau Honshu terletak pada tengah-tengah negara Jepang. Selanjutnya yaitu Pulau Shikoku. Pulau Shikoku adalah pulau terkecil dan yang paling sedikit jumlah penduduknya di antara 4 pulau utama di Jepang. Daerah Shikoku yang terdiri dari seluruh pulau Shikoku meliputi sekitar 18.800 km persegi dan terdiri dari 4 prefektur, yaitu Ehime, Kagawa, Kochi, dan Tokushima. Selanjutnya yaitu Pulau Kyushu yang terlihat pada peta paling selatan dari negara Jepang. Kyushu adalah pulau terbesar ketiga di Jepang dari keempat pulau utama Jepang. Nama Gunung Kyushu adalah Seikaido. Ia dikenal sebagai tempat lahirnya kaum Jepang. Populasinya yaitu 13,44 juta dengan wilayah 35.640 km persegi. Ketiga yaitu karakteristik negara Jepang. Musim negara Jepang. Di Jepang adalah mungkin untuk menemukan keempat musim. Di musim semi, yang berlangsung dari Maret hingga Mei, iklimnya hangat dan cukup menyenangkan. Ada sedikit curah hujan saat ini. Di Jepang, musim semi ditandai dengan bunga-bunga yang bermekaran, termasuk mekarnya bunga sakura yang menjadi ciri khas Jepang setiap musim semi. Musim semi adalah waktu yang dinanti-nanti oleh banyak orang di Jepang. Hal itu dikarenakan bunga sakura akan mekar di seluruh Jepang. Musim semi juga menandakan suhu udara tak lagi dingin dan mulai hangat.
Salah satu kegiatan yang tidak bisa dilepaskan saat orang Jepang adalah menonton pemandangan bunga sakura atau disebut dengan ohanami. Kegiatan ohanami biasanya dipenuhi dengan acara makan dan minum serta bernyanyi. Dalam keyakinan masyarakat Jepang, datangnya musim semi adalah awal dari siklus kehidupan dalam satu tahun. Wajar jika peristiwa ini senantiasa dinantikan kedatangannya oleh penduduk setempat. Bahkan tahun ajaran sekolah maupun kalender bisnis pun turut memperhitungkan peristiwa alam ini. Di musim panas, yang terletak antara Juni dan Agustus, dan iklim menjadi lebih panas dan agak lembab. Setelah musim semi, biasanya suhu udara rata-rata di Jepang akan terus meningkat sepanjang Agustus. Namun seringkali pada musim panas, Jepang dimulai setelah cuaca hujan, yang sering melanda sekitar bulan Mei hingga Juli, bahkan dalam waktu yang lama dan cukup deras. Berbicara tentang musim panas di Jepang, yang akan terbayang adalah awan putih yang terbentang di langit biru, kerumunan orang yang mengenakan yukata, kibasan dari uchiwa, dan kembang api. Ada banyak kesempatan untuk merasakan momen-momen terbaik musim panas. Misalnya perasaan segar dan rileks setelah Anda mendengar suara dari furin atau lonceng angin dan tiupan angin sepoi-sepoi. Namun, Anda perlu waspada karena cuaca di Jepang akan menjadi lembab dan sangat panas. Suhu rata-rata Tokyo di bulan Juli sekitar 31,5 derajat pada siang hari dan 24 derajat di pagi hari. Bulan Agustus, suhu rata-rata di siang hari sekitar 33 derajat Celcius dan sekitar 26 derajat Celcius di pagi harinya. Namun, beberapa tahun belakangan, suhu udara bisa mencapai 36 derajat Celcius, bahkan lebih tinggi dari suhu badan normal manusia. Siaran berita ramai mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap bahaya heat stroke. Akibat tingkat kelembapan yang tinggi, bahkan pada malam hari, hawa panas akan membuat Anda sulit tidur. Pastikan tubuh tidak kekurangan cairan meskipun berada di dalam ruangan yang mencegah terjadinya heat illness atau heat stroke. Pada musim panas di Jepang biasanya akan turun hujan yang dikenal sebagai yudachi. Namun belakangan intensitas hujan lebat meningkat dan tidak dapat diprediksi sehingga lebih baik Anda bersiap. Antara September dan November, musim gugur terjadi dengan cuaca sejuk dan dingin. Musim gugur adalah musim transisi dari musim panas menuju musim dingin. Pada September ini, suhu udaranya bisa masih berada di 30 derajat Celcius. Begitu masuk bulan November, suhu udara bisa turun ke 10 derajat Celcius. Musim gugur adalah musim saat daun pohon maple memerah dan daun pohon ginkgo menjadi kuning. Perubahan warna ini merupakan efek dari suhu dingin. Pergeseran warna daun biasanya dimulai dari utara ke selatan dan dari dataran tinggi ke dataran rendah. Warna daun akan berubah sekitar akhir November di Tokyo. Orang-orang Jepang menantikan untuk menikmati pemandangan musim gugur di sekitar tahun ini. Mereka akan pergi ke tempat-tempat wisata di seluruh Jepang. Mereka menikmati musim gugur dengan seluruh panca indera. Selanjutnya yaitu musim dingin yang muncul antara Desember dan Februari dengan cuaca kering dan hari-hari yang cerah. Jika bicara soal musim dingin, kita tidak bisa melupakan pemandangan bersalju. Pemandangan di mana semuanya berwarna putih memberikan kesan yang menyegarkan. Meski begitu, tidak di semua daerah Jepang Anda bisa melihat salju. Di beberapa kota seperti Tokyo, Osaka, dan Fukuoka jarang sekali turun salju. Biasanya salju akan mulai turun di wilayah utara, yaitu Pulau Hokkaido, pada akhir bulan Oktober atau awal bulan November. Di prefektur Aomori, prefektur Akita, prefektur Iwate, salju mulai turun pada awal atau pertengahan bulan November. Sedangkan di prefektur Yamagata, prefektur Miyagi, dan prefektur Fukushima, salju mulai turun pada pertengahan atau akhir bulan November.
Di daerah seperti Prefektur Niigata, Prefektur Toyama, Prefektur Ishikawa, Prefektur Fukui, dan Prefektur Nagano, salju turun akhir bulan November atau awal bulan Desember, dan Anda bisa melihat pemandangan penuh salju. Di wilayah yang jarang turun salju sekalipun, kita bisa melihat salju di tempat-tempat yang berada di daerah pegunungan. Contohnya saja di Kyoto, meski sangat jarang salju menumpuk di kota ini, pemandangan salju masih dapat terlihat di kuil. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan pemandangan musim dingin khas Jepang, seperti pemandangan kuil yang berpadu dengan keindahan taman yang diselimuti salju. Kondisi alam negara Jepang. Wilayah Jepang berupa pegunungan yang merupakan rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang bersifat vulkanis. Keadaan wilayah Jepang bergunung-gunung dengan lereng curam serta banyak terdapat sumber air panas. Jumlah gunung di Jepang diperkirakan 1.500 buah dan 192 diantaranya merupakan gunung berapi. Keadaan alam Jepang relatif labil sehingga Jepang sering mengalami gempa bumi. Gunung berapi yang terkenal di Jepang adalah Gunung Fuji yang mempunyai tinggi 3.778 meter dan terletak di dekat kota Tokyo. Gunung tersebut oleh penduduk Jepang dianggap gunung keramat. Setiap tahun, yaitu pada bulan Agustus, banyak penduduk Jepang berziarah ke puncak gunung. Karena pengaruh gejala vulkanisme, di Jepang banyak dijumpai sumber air panas. Flora dan fauna negara Jepang. Jepang memiliki berbagai macam flora di tempat berkat iklim dan jenis bantuan yang dapat ditemukan di situs. Sekitar 65% dari total permukaan ditutupi oleh hutan, di mana Anda dapat menemukan pohon-pohon yang cukup subur dan tumbuhan runjung yang melimpah. Pinus merah, kastanye, mapel, dan birch banyak ditemukan di sana. Hutan jenis konifera terletak terutama di bagian barat. Fauna di Jepang juga cukup bervariasi, dan termasuk binatang seperti reptil, ikan, beruang hitam, dan rubah. Fakta menarik bahwa Jepang adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat menemukan kera berwajah merah yang berlimpah di wilayah Honshu. Penduduk dan budaya negara Jepang. Jepang adalah negara yang cukup padat berpenduduk, karena memiliki sekitar 126.529.100 penduduk, yang menyiratkan kurang lebih 335 penduduk untuk setiap kilometer persegi. Budaya Jepang telah memiliki pengaruh penting dari Asia dan Cina, maupun dari luar negeri. Budaya tempat didasarkan pada gagasan kehormatan, kewajiban bagi mereka, moralitas dan perilaku yang diinginkan banyak dilakukan terutama di depan orang tua atau orang yang tidak dikenal. Penghargaan untuk orang tua diberikan pada semua individu. Industri negara Jepang. Ekonomi sangat bergantung pada pertanian, terutama pada produk-produk seperti gandum, jagung, padi. Mereka juga menggunakan kehutanan dan industri perikanan yang dianggap salah satu yang paling relevan di dunia. Dibandingkan negara Asia lainnya, pertanian Jepang adalah yang paling maju. Hal ini terlihat tidak hanya pada teknologi yang digunakan pada bidang pertaniannya saja, melainkan pada kualitas produk pertaniannya yang tinggi. Saking tingginya kepedulian orang Jepang dengan kualitas produk pertanian, sampai ada brand tertentu pada masing-masing hasil produk pertanian, seperti buah, beras, bahkan sayuran. Brand tersebut memiliki tingkat dan ketenaran yang berbeda sesuai dengan rasa dan tekstur yang khas. Jumlah produksi pertanian Jepang yang tinggi berbanding terbalik dengan jumlah pekerja di bidang ini yang terus berkurang, menjadikan bidang ini menjadi salah satu sektor yang masuk ke dalam 14 bidang industri jenis visa pekerja berketerampilan khusus.
Sesuai pekerjaan di bidang agrikultural, pekerja di bidang pertanian kebanyakan bekerja di ladang atau tempat pembungkusan hasil pertanian. Sementara itu, pekerja di bidang peternakan akan bekerja di sekitar kandang unggas dan pabrik pemrosesan hasil ternak. Karena sebagian besar lingkungan ini berada di tempat terbuka, perubahan musim akan sangat terasa, terutama pada musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin menghadapi udara dingin, kulit yang menjadi kering pun merupakan hal yang biasa terjadi. Jadi pastikan untuk menggunakan jaket kedap angin ataupun baju dalaman yang hangat, serta menggunakan body lotion juga pelembab bibir agar kulit tidak kering pada musim ini. Jenis sektor ekonomi lain seperti industri makanan dan farmasi telah mendapatkan popularitas dan merangsang ekonomi. Setiap negara tentunya memiliki produk makanannya masing-masing. Setiap negara dan tentunya negara Jepang memiliki industri makanan raksasa yang sangat dikenal oleh masyarakat dan bahkan tidak sedikit yang produknya dikenal oleh masyarakat negara lain. Tetapi mungkin untuk masyarakat lain tidak pernah mengetahui bagaimana perkembangan dan fakta-fakta unik yang terjadi selama ini dalam sebuah industri makanan di negara Jepang. Adapun bagian ekspor, Jepang ditandai oleh industri otomotif, yang merupakan bagian dasar di sektor manufaktur. Jepang adalah negara produsen mobil terbesar di dunia pada tahun 2008, tetapi kemudian dikalahkan oleh Cina pada tahun 2009. Meskipun dari standar kualitas mobil buatan Jepang masih lebih baik. Jepang mempunyai banyak perusahaan yang memproduksi mobil, kendaraan konstruksi, moto, ATV, mesin, dan sebagainya. Contoh produsen otomotif Jepang adalah Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu, Kawasaki, Yamaha, dan Mitsuoka. Seperti yang sudah banyak diketahui, Jepang merupakan sebuah negara penghasil otomotif yang cukup besar, salah satu negara terbesar yang memproduksi sebuah mobil di Asia. Bisa dikatakan Jepang adalah rumah bagi beberapa perusahaan mobil terbesar di dunia. Dan para masyarakatnya juga sangat mencintai produk mobil dalam negeri. Di Tokyo, biasa bagi keluarga memiliki mobil yang hanya mereka gunakan pada akhir pekan, karena perjalanan dengan kereta api atau kendaraan umum lainnya pada hari kerja adalah aktivitas normal. Sebuah mobil kostumisasi sangat populer seperti yang ditunjukkan dan dipamerkan pada beberapa acara otomotif. Meskipun Jepang merupakan salah satu negara penghasil mobil terbesar di dunia, uniknya budaya masyarakatnya yang lebih nyaman menggunakan kendaraan umum untuk bepergian, membuat jumlah penggunaan mobil di Jepang sendiri tak sebesar negara-negara lain yang mengimpor mobil dari Jepang. Menurut catatan sejarah yang ada, para produsen mobil Jepang mulai memasuki pasar Amerika selama krisis minyak pada tahun 1970-an. Kala itu bentuk mobil Jepang yang kecil dan irit bahan bakar terlihat bagus dan cocok untuk para pengemudi di Amerika. Awalnya mobil Jepang dicap jelek oleh sebagian besar negara yang menyebutnya dengan low quality. Namun seiring waktu dan perkembangan nampak terlihat jelas bila kualitas dan mobil buatan Jepang menyamai bahkan mampu melampaui model-model produk mobil buatan Amerika maupun Eropa. Negara ini dianggap sebagai pemimpin dunia dalam hal industri TI. Pembuatan komponen dalam bidang ini sangat penting dan di bidang telekomunikasi sedikit demi sedikit telah menggusur pesaing lain di seluruh dunia. Jepang juga merupakan salah satu produsen utama mesin dan peralatan. Mempromosikan otomasi bisnis, pertumbuhan yang lebih baik telah dicapai di sektor ini berkat rasionalisasi, produksi, dan kontrol kualitas yang lebih baik dari produk yang diproduksi. Dalam aspek ini, industri robotika menempati posisi pertama, serta sektor elektronik. Jepang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan teknologi dan industrialisasi yang membawa pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara tersebut. Perpaduan antara riset R&D dan penerapan teknologi mampu mengubah negara yang sebelumnya hancur karena kekalahan di Perang Dunia Kedua
menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan tinggi di dunia. Dengan luas area sekitar 3.707,9 km persegi, Jepang merupakan salah satu negara dengan pendapatan tertinggi. Berbicara mengenai teknologi, faktor ini diyakini menjadi elemen penting dalam era globalisasi dan peningkatan daya saing. Teknologi juga dipercaya memiliki peran utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengembangan teknologi menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks Jepang, awal perkembangan teknologi dan industrialisasi di negara ini dimulai sejak adanya restorasi Meiji. Era Meiji juga dikenal sebagai awal modernisasi Jepang. Era ini menjadi tonggak transformasi Jepang dari negara feodal menuju negara industri. Industrialisasi yang begitu cepat terutama ditunjang oleh pengembangan teknologi yang tepat sasaran, penerapan scientific method serta quality control yang ketat, memperkuat industrialisasi Jepang, sehingga kontribusi sektor perdagangan ekspor dan pasar ekonomi domestik menjadi kompetitif.